Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Wandira dari kelas 11 AKL. Di sini saya akan menganalisis sumber daya usaha. Manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan dari seseorang pemimpin yang harus dilakukan dengan mempergunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen diperlukan dalam segala bidang, bentuk, dan organisasi serta tipe kegiatan di mana orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengartikan dan mengidentifikasikan manajemen, ada beberapa ragam yang ada mengartikan dengan tata laksanaan, manajemen, pengurusan, dan lain-lain sebagainya. Manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur manajemen atau 6M. Sumber daya manusia. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang menentukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia di dalam manajemen mencangkup semua faktor yang mempengaruhi unsur manusia, meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan, meliputi jumlah. Jumlah harus sesuai dengan informasi dan kebutuhan. Persyaratan seperti kemampuan, pendidikan, keterampilan, dan juga pengalaman. Komposisi, misalnya unsur pimpinan, unsur pelaksanaan, teknisi, unsur administrasi. 2. Money. Uang. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang terpenting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan beberapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga, alat-alat yang dibutuhkan, dan harus dibeli, serta beberapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Materi. Materi terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana, sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi, tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. 4. Mesin. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Mesin atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja dan menghemat waktu. Digunakannya mesin dalam suatu pekerjaan adalah untuk menghemat tenaga dan pikiran manusia di dalam melakukan tugas-tugasnya. Metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja, suatu tata cara kerja yang baik dan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dikatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan serta suatu tugas. Meskipun metode baik, sedangkan pelaksanaan kerja suatu tugas tidak dimengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia itu sendiri. Market atau pasar. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan,
menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Market atau pasar. Pemasaran. Pemasaran adalah suatu total kegiatan perusahaan yang sistematis untuk menyusun dan merencanakan strategi, menentukan harga, melakukan promosi, hingga mendistribusikan suatu produk, barang, atau jasa kepada masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan, kepuasan, juga mencapai tujuan pasar perusahaan. Pemasaran yang berhasil adalah dengan menciptakan hubungan jangka panjang serta keterkaitan antara perusahaan dengan konsumen. Manajemen pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting. Aktivitas pemasaran juga harus berjalan sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya telah ditetapkan perusahaan. Agar aktivitas memasarkan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka aktivitas tersebut memerlukan manajemen yang tepat. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran disebut juga dengan istilah marketing mix, yang merupakan arti dari pemasaran itu sendiri. Apapun menyangkut produk, barang, dan jasa, pasti ada pemasaran dalam pembahasannya. Kebanyakan menjual produk, barang, dan jasa mengistilahkan dengan pemasaran. Sesungguhnya antara menjual dan memasarkan sangat berbeda, baik itu pengertian, maka maupun ruang lingkupnya. Bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 kegiatan dalam mencapai tujuan memasarkan pasar sasarannya. Selain daripada itu, bauran pemasaran juga merupakan alat yang digunakan perusahaan dalam melakukan fungsi pemasarannya, dalam usahanya untuk meraih mangsa pasar dan tujuan memasarkannya. Klasifikasi pemasaran atau 4P. 1. Produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Produk yang ditawarkan meliputi barang fisik, jasa, kegiatan, pengalaman, tempat, organisasi, dan ide. Jadi, produk yang berupa manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung yang dapat memuaskan pelanggan. 2. Harga. Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran, karena harga menentukan pendapatan dari suatu usaha. 3. Tempat. Untuk produk industri manufaktur, tempat diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produk industri jasa, tempat diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. 4. Promosi. Pada hakikatnya, promosi merupakan suatu aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Hal yang harus diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi. Bauran promosi itu tidak lain adalah bermacam-macam cara atau kegiatan promosi yang dilakukan untuk mempengaruhi target pasar. Layanan konsumen atau customer service. Orang adalah semua pelaku yang mempermainkan peranan dan penyedia jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa yang berfungsi sebagai penyedia jasa, serta mempengaruhi kualitas jasa yang dibelinya. 2. Proses. Proses merupakan gabungan semua aktivitas umum yang terdiri atas prosedur, jadwal, pekerjaan, mekanisme aktivitas, dan hal-hal rutin lainnya. Proses dapat dibedakan dalam 2 cara, yaitu kompleksitas dan keragaman. 3. Bukti fisik. Bukti fisik adalah lingkungan tempat kerja disampaikannya
dan tempat penyedia jasa dengan konsumen berinteraksi. Elemen dari bukti fisik termasuk seluruh aspek fasilitas fisik dari organisasi jasa yang terdiri dari atribut eksterior dan interior serta hal berwujud lainnya. Layanan konsumen atau consumer service. Layanan konsumen mengarah pada aktivitas pelayanan pra-transaksi, saat transaksi, dan transaksian. Kegiatan sebelum transaksi akan turut mempengaruhi kegiatan transaksi dan setelah transaksi. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar konsumen memberikan respon yang positif dan menunjukkan loyalitas yang tinggi, dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Di antara fungsi perusahaan yang terdiri dari operasi keuangan, sumber daya manusia, fungsi pemasaranlah yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sebagai target pasarnya. Tujuan dari layanan: 1. Meningkatkan penjualan. 2. Membangun kesadaran merek. 3. Menumbuhkan dan mengembangkan mangsa pasar. 4. Menciptakan dan meluncurkan produk atau layanan baru. 5. Target pelanggan baru. 6. Masukkan pasar baru secara internasional atau lokal. 7. Memperbaiki hubungan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 8. Tingkatan hubungan dengan pelanggan. 9. Memperbaiki komunikasi internal. 10. Tingkatan keuntungan. Layanan konsumen atau consumer service. Strategi penetapan harga. 1. Strategi penetapan harga produk baru. Prinsip strategi penetapan harga untuk produk baru adalah agar produk baru maupun memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan pasar dengan dukungan penetapannya. Harga yang dapat ditetapkan terhadap barang baru dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu skimming pricing atau berusaha menjual dengan harga lebih tinggi sebelum membidik konsumen yang lebih peka terhadap harga, dan penetration pricing, berusaha menjual kepada pasar dengan harga murah. 2. Strategi penetapan harga yang sudah mapan. Strategi ini ditetapkan sebagai hasil peninjauan kembali oleh perusahaan terhadap strategi penetapan harga yang sedang berlakukan di pasar. Ada 3 alternatif yang sering digunakan. Yang pertama, melakukan tinjauan ulang pada strategi. Strategi fleksibilitas harga. Perusahaan atau koperasi dalam strategi ini berhadapan dengan pemilihan strategi harga, yaitu strategi harga tunggal dan strategi harga penetapan. Harga fleksibel yaitu 1. Strategi satu harga. Dengan strategi satu harga, pada prinsipnya koperasi atau perusahaan menghendaki penurunan pada biaya penjualan atau biaya administrasi. 2. Strategi fleksibel. Sesuai dengan namanya, strategi ini bertujuan memberikan fleksibilitas harga dengan jalan memungkinkan setiap penyesuaian harga baik lebih tinggi atau lebih rendah dari harga saat ini, guna meraih keuntungan jangka panjang. 4. Strategi penetapan harga lini produk. Strategi produk ini mendasarkan pada keterkaitan antara dampak setiap produk terhadap lininya. Untuk keperluan penetapan harga, tujuan strategi lini ini adalah memanfaatkan keseluruhan lini produk untuk memaksimalkan laba. 5. Strategi leasing merupakan suatu kontrak persetujuan antar pemilik aktiva
dan pihak kedua yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan retur tertentu. Tujuan dari strategi ini untuk meningkatkan pertumbuhan pasar dengan cara menarik pelanggan untuk meningkatkan arus kas agar memperoleh aliran laba yang stabil. 6. Strategi banding pricing. Strategi ini sering disebut juga dengan strategi puncak gunung es. Pelaksanaannya dengan melakukan pembatasan harga untuk menutupi berbagai fungsi dan jasa. Banyak yang diharapkan dari strategi ini antara lain aktiva dijaga dalam kondisi sedemikian rupa sehingga dapat dijual kembali atau dileasingkan kembali. 7. Strategi kepemimpinan harga. Strategi ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan atau koperasi lain yang terkait dengan perusahaan memimpin dapat dikendalikan oleh penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan atau market leader. 8. Strategi penetapan harga untuk membentuk mangsa pasar. Mangsa pasar yang semakin besar atau pengalaman yang semakin banyak mengarah pada biaya yang semakin rendah. Oleh sebab itu, koperasi atau perusahaan baru perlu mengupayakan agar produk-produknya sendiri mungkin mampu meraih mangsa pasar yang besar sehingga apabila perusahaan ingin melakukan strategi penetapan harga untuk membentuk harga pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.